Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, sahabat Arjawi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kali ini kita akan membahas tanya jawab penyembuhan stroke. Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, bagaimana cara kita membantu saudara atau teman yang mempunyai keluarga yang terkena stroke, namun keluarga yang lain cuek? Ya, itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pertanyaan dari audiens, bagaimana cara kita membantu kerabat atau keluarga yang terkena stroke sedangkan keluarga tersebut cuek atau sekedar ngasih makan, selebihnya mungkin nunggu dipanggil atau kebutuhan tertentu lah, istilah dipanggil minta tolong baru sikap. Untuk selanjutnya mungkin jarang komunikasi. Di kali ini saya mungkin akan berbagi tentang untuk si penderita. Jadi mungkin alangkah baiknya si penderita ini dikasih asupan mental atau spirit, semangat bangkit kembali meskipun lingkungan atau sekitar ini kurang mendukung. Sedangkan seharusnya kalau orang sakit itu identiknya tergantung orang yang sehat, apalagi penderita stroke. Jadi kalau orang sehatnya nggak support, nggak membantu atau menolong, mungkin orang stroke ini ibarat seperti boneka, ya menunggu. Jadi mungkin kalau supportnya kurang atau respon dari sekitar, mungkin keluarga atau kerabat kurang peduli, yang mungkin di tema kali ini bisa membantu. Jadi orang yang stroke tinggal suruh lihat video ini atau mendengarkan lah, jadi biar ada rangsangan, jadi orang stroke sendiri yang bisa bangkit. Jadi mungkin nggak tergantung kepada yang lain gitu. Jadi intinya mental itu utama. Jadi kebanyakan orang yang terkena stroke itu langsung drastis, rasa ketakutan tinggi, jadi seolah-olah itu harapan untuk hidupnya itu udah redup, hampa. Apalagi sekitar kita seolah-olah nggak peduli mungkin sedikit. Jadi untuk berkomunikasi aja udah susah, malah kesannya dicuekin. Jadi biasa ngobrol jadi enggak, terus biasa banyak aktivitas, tanya jawab, obrolan itu malah minim, bahkan kurang, bahkan enggak. Mungkin pas lapar disuruh ngambilin makanan baru disuapin sekian suap, udah terus pergi lagi. Jangan yang sakit tetap berbaring atau duduk aja sambil tatapan kosong. Nah itu justru malah membuat mental itu sangat jauh dari harapan sembuh. Jadi jangan takut bagi yang sakit. Video ini insya Allah bisa membangkitkan gairah hidup. Hidup itu sangat berarti. Mungkin dalam kondisi sakit kita seolah-olah hidup kita udah yang ada, yang berharga lah. Jadi jangan patah semangat, tetap yakin bahwa nggak ada orang lain, tapi ada satu yang tetap menjaga kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi tetap
saran dari saya itu kita selalu mengoptimalkan, ingat zikir sebisa kita. Jadi mungkin kita nggak tahu wirid apa atau zikir apa, ya, sholawat paling bagus, istighfar dulu, sholawat secapek kita, sebisa kita. Kita ingat kalau mungkin ini ujian, teguran atau apalah. Jadi dengan menghadirkan Sang Pencipta di diri kita, itu akan ada, seolah-olah ada, biarpun orang lain nggak ada, kita ada yang nemenin. Jadi ada kebangkitan dari diri kita. Ini mungkin fisik kita emang terlihat nggak bisa ngapa-ngapain, tangan nggak bisa digerakin, cuma gerak satu tangan doang, kaki bisa digerakin, kenyataan pas berdiri kok nggak ada tenaga gitu. Nah, orang lain kok seolah nggak ada respon. Jadi mungkin cara terbaik kita zikir, mengingat Sang Pencipta itu nggak pernah tidur, nggak pernah diam, selalu memberi rizki. Jadi selama kita ada nafas, kita masih bisa menghirup udara, itu nggak bakalan kita kehabisan rezeki. Jadi jangan ada kata pesimis atau putus asa. Nah, mungkin kita dalam hati males untuk mengingat Sang Pencipta. Kita cari sarana, minta ke yang sehat, ke tasbih, sarana buat kita wirid, atau sekarang lebih canggih lah, ada digital. Jadi yang baik cincin atau apalah yang buat kita termotivasi untuk selalu mengingat. Nah, dalam zikir itu kita tetap kita doa semoga diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesembuhan seperti semula, biarpun yang lain seolah-olah nggak ada komunikasi, nggak ada obrolan. Jadi dalam zikir itu kita akan melepas, dalam zikir itu kita akan melepas sisi negatif dari prasangka kita. Kita akan selalu berbaik sangka. Mungkin kita nggak bisa keluar, mungkin karena malu. Mungkin dari zikir itu kita akan membangkitkan rasa percaya diri. Jadi tetap berupaya mengingat Sang Pencipta. Nah, terus semisal wah dalam hati aja nggak masalah, cuma alangkah baiknya kita nyarain sedia media lah, misalnya tasbih atau media apa. Nah, mungkin kalau tangan nggak bisa digerakin, barangkali jari bisa. Nah, itu akan mensupport gerak kita perlahan dari jari-jari. Tanpa disadari kita kan gerakin terus. Itu dari rangsangan jari ini sangat bermanfaat, merangsang seluruh. Biarpun kita nggak bisa jalan, melaku lah, istilah jalan di tempat susah, sementara pakai jari aja dulu geraknya sambil berzikir. Jadi dari kegiatan tersebut, zikir tersebut, baik melalui sarana tasbih, kita ada upaya, doa ada, zikir ada, gerak ada, meskipun gerak jari. Nah, dari rangsangan tersebut nanti akan termotivasi gerak yang lainnya. Jadi kita nggak ada prasangka jelek ke saudara kita atau keluarga kita yang seolah-olah nggak ada peduli gitu. Mungkin dia ada, cuma mungkin karena faktor ekonomi atau faktor yang lain lah untuk mau berobat, mungkin kendalanya mahal atau gimana, saya kurang tahu.
Mungkin cara yang terbaik ya yang bisa saya lakukan ya begini, ya apa salahnya dicoba dulu, terus kita berdoa. Terus misal ada unek-unek apa mungkin selamanya begini, jangan salah, itu adalah sisi negatif kita nggak tahu besok, lusa, atau minggu depan atau bulan depan, itu kan belum terjadi. Jadi apa salahnya yang sekarang ini lebih penting kita berupaya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita bisa berdoa, kita minta petunjuk. Nah, barangkali dari pihak keluarga nggak ada yang terlalu peduli, mungkin dari zikir kita, dari doa kita tersampaikan, ada keajaiban, orang lain datang terus udah tenang aja, itu kan bisa jadi. Soalnya besok atau lusa kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Baik saya sendiri juga nggak tahu habis dari acara ini, dari konten ini, apa mungkin masih diberi umur apa enggak, kan saya nggak tahu. Mungkin ya saya sih jalanin hidup itulah. Jadi jangan ada kata selamanya begini, jangan. Istilah kita nggak tahu ke depan itu, nggak bisa ditebak. Biarpun kita udah usaha maksimal, udah begini. Nah makanya untuk kesembuhan, kayak obat-obatan itu kan sebagai sarana aja, sebagai upaya. Toh kita kembali juga pada yang kuasa. Jadi intinya jangan ada berburuk sangka pada orang lain. Soalnya kita aja sudah kondisi payah, masih kita sempet mikirin orang lain, jelek-jelekin, giliran sakit kok nggak ada yang peduli, kok gini amat ya hidup. Ya semisal kita sebagai orang tua, anak-anak kita kok begini, kita sebagai anak kok orang tua begini, jangan. Itu malah membuang energi kita. Alangkah baiknya kita energi yang ada meskipun sedikit dalam kondisi kita payah, kita masih bisa beribadah, masih bisa berzikir, istighfar, sholawat, atau lafaz-lafaz yang bermanfaat. Terus kita berdoa. Jadi nggak ada pemikiran yang malah ngejelekin, terus emosi kayak orang dendam kalau sembuh bakal begini, jangan, itu malah salah. Jadi energi yang kita ada sedikit ini kita manfaatin, kita tenangin dulu diri kita, karena kondisi kita emang lagi kacau. Kondisi dari sehat langsung drastis, istilah fisik langsung berubah total. Nah, kalau istilah logikanya ini nggak mungkin dalam sekian bulan atau sekian tahun langsung sembuh, nggak mungkin. Nah, cuma kekuatan doa itu kita nggak bisa bayangkan. Bahkan bisa jadi 3 hari atau 1 minggu kita sembuh, kita kan nggak tahu, karena besok atau lusa itu masih nggak kelihatan. Biarpun kita udah direncanain, udah matang lah, kadang pemikiran manusia itu pasti ngepost lah, istilah mendekati, cuma kebanyakan nggak ada yang benar. Nah, mati ya bukan berarti kita nyalain, kita harus wah itu sih namanya nggak usah berusaha kalau hasil akhirnya udah begini sih, ya enggak, itu sebagai rumusan aja. Jadi ininya berusaha nggak apa-apa, wajib, cuma masalah hasil itu jangan kita yang nentuin. Nah, itu sih lain orang lain, soalnya apa yang saya alami itu ya begitu. Jadi istilahnya kita berusaha aja dulu. Terus kalau memang kenyataan orang sakit stroke, pikirannya ngaco, jadi tenaga kita biasanya dimanfaatin malah sama sisi negatif kita, prasangka-prasangka yang jelek. Dari kondisi normal terus kondisi sakit malah berpikiran seolah-olah hidup ini nggak ada arti, punya kerabat, punya saudara, punya anak,
punya orang tua kayaknya diem-diem baik, ya susah, itu mah susah. Kalau mikir itu aja, jangankan sakit, yang sehat aja juga pikirannya tambah ngaco. Makanya kita harus dobrak pemikiran yang negatif itu dengan sisi positif. Jadi biarpun kondisi kita lemah, tangan kita digerakin cuma sebelah yang bisa, kaki kita jalan tapi kok begini jalannya, tenaga kita dimanfaatin untuk yang positif. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisanya ini, ya udah lakuin. Jangan nyalain orang lain. Wah, sakit kok jadi begini, nggak pernah ngobrol, nggak pernah komunikasi. Jangan nyalain orang lain, introspeksi diri aja. Kita benahi, kita seperti lembaran baru, kita buka. Yang penting tujuan utama kita sembuh, kita minta, kita berzikir. Jadi masih ada Tuhan, masih ada Allah yang selalu membimbing kita, menjaga kita. Jadi jangan takut kalau orang lain atau kerabat atau saudara kita diem-diem baik. Dari doa kecil kita, ketidakmampuan kita, itu malah lebih terijabah doanya. Mungkin nggak langsung, cuma mungkin ada pelantara yang lain ngasih petunjuk jalan biar kita ada proses penyembuhan gitu. Jadi pemikiran yang aneh-aneh itu kita tutup dengan zikir, dengan doa. Jadi mulut kita zikir, hati kita doa, minta kesembuhan, minta petunjuk, minta pertolongan. Jadi jangan nyalain di sekitar kita. Ya emang kenyataan pasti nyalain, soalnya ya emang begitu kenyataan, itu manusiawi. Cuma lebih bijak kita introspeksi dari tubuh kita. Kita masih ada Tuhan, masih ada Allah. Kita minta, kita mengeluh, kita memohon, terus kita berzikir supaya zikirnya lebih terasa. Kita cari media biar kita lebih fokus ketimbang kita dalam hati ntar otak ini mikirin yang lain, zikirnya lupa lagi. Kalau kita ada media atau jam digital atau HP lah bisa, atau tasbih sebagai sarana media kita buat fokus zikir, kita manfaatin. Nah, dari sarana itu kita tidak terasa kita menggerakkan sendi-sendi jari kita, merespon, merangsang saraf-saraf yang ada di jari, itu akan merespon bagian-bagian lain. Jadi jangan buang tenaga kita dengan emosi menjelek-jelekan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Istilah Jawanya gedun, jangan. Itu seolah-olah kita nggak percaya takdir. Jadi kita ikhlasin aja, emang ya mungkin jalan terbaiknya lah begini. Ya udah, mau diapain lagi? Tinggal kita nikmatin. Atau kita nyesal juga, orang kondisinya udah begini percuma. Istilahnya kita menyesal juga percuma, orang emang kenyataannya udah begini, apa yang kita sesalin? Yang ada malah kita pikirannya terlalu negatif terus jadinya. Nah, sedangkan kalau kita udah nerima, kita malah ada termotivasi, masih ada harapan, karena kita masih hidup. Kalau kita nyalain diri sendiri, ngetun, waduh, kalau nggak makan ini kayaknya nggak bakal begini nih, itu salah. Emang orang udah terjadi kok. Ya emang kenyataan kalau namanya musibah itu
pasti ada kecewa atau getun lah. Cuma ya mau diapain lagi, orang udah terjadi malah kita menyesal, istilah getun lah, nyesel kalau nggak makan daging itu atau makan apa itulah, atau mikirin ini bisa jadi temperamen tinggi terus kejadian stroke. Kita yang baru nyadarin nyesel, yang ada malah sakit hati, jengkel. Itu malah jadi napas kita juga sesek. Jadi kita lepasin aja dulu semuanya, kita tenangin dengan cara berzikir, berselawat, istighfar. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan itu, insya Allah hati kita juga akan jernih. Biarpun kondisi fisik kita memang kenyataan lagi begini. Nah, terus kita nyari doa yang bagus, minta petunjuk, memohon, minta kesembuhan. Nah, mungkin nanti ada hal-hal yang istilahnya di luar logika atau di luar nalar atau keajaiban lah dari doa-doa kita yang kita panjatkan di kondisi kita yang begitu prihatin. Jadi jangan sampai kita nyalain keadaan, nyalain sekitar, nggak bisa merespon giliran susah, ditinggalin, giliran kita enak, kita dikerubutin. Jangan. Sayang, tenaga kita tinggal sedikit, kondisi kita payah. Tenaga sedikit itu kita manfaatin malah untuk membenci orang lain, ya salah. Jadi kita manfaatin untuk berdoa, minta petunjuk. Jadi niatin pertama itu niatin kita sembuh. Jadi sibuk kita mengurusi kita harus sembuh bagaimana, nggak mikirin orang lain. Wah cuek, wah masa bodoh, itu malah kita terkuras. Tenaga yang sedikit ini harusnya buat kita manfaatin untuk hal yang positif, malah kita kebuang. Saran saya ya mungkin waktu saya menerapi istri saya begitu. Jadi nggak ada pemikiran lain selain fokus bagaimana caranya istri saya sembuh, bagaimana saya merawat anak. Biarpun kondisi saya benar-benar fokus, nggak kerja nggak apa, fokus. Ya dalam fokus itu saya tetap ikhtiar, dalam hati saya berdoa memohon kesembuhan agar istri saya sembuh. Biarpun saya belum pernah ngalamin kondisi stroke, cuma saya pernah nanganin istri saya stroke. Ya saya lakukan demikian, ini memotivasi istri saya biar tetap ada gairah hidup, jangan malu bertatap muka dengan orang lain. Ya emang pasti malu karena kondisinya nggak seperti dulu. Nah, cuma sebagai ayah suami ya tetap kasih support, menyuruh dia tetap wirid atau mengingat Sang Pencipta, berdoa, jangan takut, tuh biarin yang sudah. Jadi jangan ada istilah bakal selamanya begini, nggak bakalan sembuh, nggak bakalan normal. Itu menurut kita nggak tahu besok kita gimana. Jadi alangkah baiknya kita tetap optimis, kita berprasangka baik pada diri kita, pada Sang Pencipta. Jadi untuk sisi negatif kita tutup, itu pemikiran positif. Jadi kalau kita ingat ini begini langsung kita istighfar biar kita sadar diri. Nah, kita berusaha bangkit, nggak apa-apa dari nol lagi juga, seperti lembaran putih. Jadi jangan takut kita merasa ketinggalan atau kita udah kelewat jauh sama yang lain. Yang penting kita fokus kepada kesembuhan. Dari kesembuhan kita akan memicu pemikiran-pemikiran positif
kita disibukkan dalam pemikiran positif kita, selalu berzikir, berdoa, memohon kesembuhan, memohon petunjuk. Jadi nggak ada pemikiran yang jelek. Jadi jangan takut, kita nggak bakalan sembuh, insya Allah. Dari apa yang kita kerjakan, kita harapkan, kita munajat pada Sang Pencipta, insya Allah di situ ada keajaiban dari apa yang kita panjatkan, kita doa. Jadi kita nggak mengingat diri kita jatuh atau orang lain diem baik. Jadi kita disibukkan dengan hal-hal positif kita, meski kita kondisinya memang kenyataannya payah. Mungkin dari situlah kita akan menemukan sesuatu yang di luar logika kita, akan membantu kesembuhan kita, insya Allah. Yang penting kita yakin dari apa yang kita doa, kita munajat, kita harapkan Allah mengabulkan. Dan mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu tetap sehat, selalu diberi kekuatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.